Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Jenis tipenya ini adalah all new Xenia 13 RMT ADS. Adapun jenis warna yang saya review saat ini adalah warna silver metallic. Nah, panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Kemudian lebar mobilnya 1 meter 73 cm, lalu tinggi mobil ini 1 meter 69 cm. Lalu jarak sumbu roda, jarak antara roda depan dengan roda belakang ini 2 meter 75 cm. Kemudian untuk yang jarak pijak roda depan itu 1 meter 51,5 cm dan jarak pijak roda belakang 1 meter 51 cm. Lalu ground clearance mobil ini 19,5 cm dengan radius putar minimumnya itu 4,9 meter. Kemudian kita ke spesifikasi mesinnya. All new Xenia 13 RMT ADS ini menggunakan tipe mesin 1 NRPE DHOAC Dual VVTi, terdiri atas 4 silinder. Kemudian tenaga maksimum yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000. Lalu torsi maksimumnya sebesar 12,4 kg atau 122 Nm pada RPM 4200. Nah, bahan bakar yang dipakai bensin tanpa timbal dengan sistem pembakaran elektrik fuel injeksi atau EV. Kemudian all new Xenia saat ini sudah menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan atau biasa juga disingkat dengan FWD. Nah, untuk fitur keselamatan untuk all new Xenia tipe ini sudah menggunakan ABS anti-locking, anti-lock brake system, dan kemudian sudah dilengkapi dengan EBD, electronic brake post distribution, dan yang ketiga itu sudah dilengkapi dengan ESS, emergency stop signal. Nah, kemudian untuk yang kap bagian dalam belum dilengkapi dengan peredam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depan. Di bagian depan ini ya teman-teman, kalau kita lihat grillnya ini dibagi menjadi 2 level. Nah, level atas ini tin upper atau lebih kecil dari level yang di bawah. Nah, yang di bawah ini big lower. Kemudian di sini ada yang tertutup, ada yang berlubang. Lalu di bawah juga ada yang tertutup dan ada yang berlubang. Nah, ini mungkin tujuannya adalah untuk membantu agar aliran udara ini lebih gampang masuk ke daerah kabin mesin dan radiator. Tujuannya untuk membantu proses pendinginan. Nah, kita langsung masuk ke bagian lampu utama. Di lampu utama ini teman-teman sudah menggunakan lampu LED multi reflektor. Di area 1 kompartemen 1, kompartemen 2 ini untuk lampu pendek atau low beam, dan kompartemen ketiga ini untuk lampu jauh atau high beam. Lalu di kompartemen 4 ini untuk lampu kota atau lampu senja atau lampu kecil, dan yang di kompartemen 5 ini teman-teman untuk lampu WSR belok kiri, belok kanan. Lalu di sini, nah ini front grill depan sudah berwarna hitam kontras dengan logo Daihatsu yang berwarna silver ornament. Nah, kemudian kita turun, di bawah ada lampu kabut yang menggunakan desain vertikal. Kemudian untuk lampu kabutnya menggunakan kristal multi reflektor halogen. Nah, adapun cahaya dari lampu kabut ini teman-teman berwarna kuning. Tujuannya untuk membantu memudahkan menembus ketebalan kabut. Nah, sekarang kita lihat di bagian depan. Di bagian depan ini yang pertama ada front skid plate. Front skid plate ini ya teman-teman, yang ini. Front skid plate ini tambahan pertama untuk ADS. Nah, ini ada warna merah red accent ini sampai ke belakang. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini front skid plate-nya. Nah, kemudian untuk yang profil ban. Profil bannya sendiri menggunakan ukuran ban 185 per 65 R15. Nah, untuk ukuran bannya sendiri, lebar telapak bannya ini 18,5 cm. Nah, kemudian untuk yang velgnya ini ya teman-teman menggunakan 5 spok, spok 1, spok 2, spok 3, spok 4, spok 5 diikat dengan 5 baut yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu sistem pengereman depan. Sistem pengereman depan ini menggunakan ventilate disc brake, dan untuk yang suspensi belakang depan menggunakan MacPherson strut didukung dengan perkeong. Nah, kemudian kita langsung naik ke outer mirror atau kaca spion luar. Ini sudah dilengkapi dengan auto retractable dan electric mirror. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan talang air. Lalu pilar B-nya sudah blackout. Kemudian dilengkapi juga dengan talang air di sini ya teman-teman. Lalu untuk pilar C-nya ini juga sudah berwarna hitam atau blackout. Nah, untuk yang di belakang, untuk yang ukuran ban belakang ini dia menggunakan ukuran yang sama 185/65 R15. Nah, untuk sistem pengereman belakang menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol, dan untuk yang suspensi belakang menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, adapun untuk yang rem parkirnya itu menggunakan mechanical pada roda belakang, rem parkir atau handbrake-nya. Kemudian kita lihat di sini ini ada side stun guard yang berwarna aksen merah gandeng dengan warna hitam, ada tulisan ADS. Nah, ini adalah tambahan kedua dari ADS. Kemudian nyambung ke belakang, ini disebut dengan rear skid plate. Jadi rear skid plate di belakang ini teman-teman dia menyerupai diffuser. Dia menyerupai diffuser. Ini ada kayak semacam sirip-sirip untuk saluran udara. Nah, lalu kita naik ke atas atap. Nah, di atap ini ada yang pertama anten yang model shark fin. Kemudian di sini ada spoiler belakang yang berwarna senada dengan warna bodi mobil. Lalu di sini ada wiper belakang. Kemudian di sini ada lampu belakang yang sudah LED. Nah, ini adalah rear combination lamp. Nah, kemudian di sini adalah ini untuk lampu stop atau lampu rem. Lalu di sini adalah lampu sein belok kiri belok kanan, dan ini adalah lampu mundur. Lalu di sini ini disebut dengan lampu tail. Lampu tail nyambung dengan backdoor garnish yang berwarna hitam, lalu kombinasi dengan emblem Daihatsu ornamen silver. Nah, kemudian kita turun, ini ada kamera mundur. Ini kamera mundur. Kemudian ini adalah dudukan plat. Lalu di sini ada tulisan dual VVTi. Kemudian di bawah ada air. Lalu di samping kanan ini ada tulisan Xenia. Nah, kemudian di bumper belakang ini ya teman-teman, ini ada lampu reflektor dibalut dengan cover berwarna hitam atau garnish yang berwarna hitam. Lalu di sini ini ada rear skid plate tadi yang saya maksudkan untuk tambahan ketiga dari ADS ini. Nah, kemudian di ujung knalpotnya ini ada muffler cutter. Lalu yang ini ban serep di bawah. Nah, ban serepnya ini masih menggunakan velg steel wheel atau velg standar. Kita ke belakang di bagasi. Pintu belakangnya ini menggunakan pintu hatchback, buka ke atas. Nah, yang pertama ini untuk buka ban serep. Lalu ini cover untuk ini adalah rear underbox. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa box-box kecil di dalam sini ya teman-teman, untuk tempat penyimpanan barang-barang kecil, sepatu. Nah, kemudian ini ada cargo net. Lalu yang di belakang ini ada lampu bagasi belakang. Kemudian ini tempat penyimpanan terbuka. Nah, kursinya sendiri di baris ketiga sudah dilengkapi dengan sandaran kepala. Lalu di sini ada sabuk pengaman. Ada dua sabuk pengamannya ya teman-teman. Di sini seatbeltnya ada dua. Kemudian untuk yang konfigurasi kursi, dia menggunakan 3 baris kursi, 7 penumpang orang dewasa ditambah dengan barang bawaan. Lalu kita berpindah ke baris kedua. Di baris kedua ini kita mulai dari sini, dari door trim baris kedua. Ini terbuat dari hard plastik berwarna hitam doff. Lalu di sini pengunci untuk pintu baris kedua. Lalu ini untuk buka pintu baris kedua atau inside door handle baris kedua. Lalu ini ada armrestnya, armrest. Kemudian ini untuk tempat penyimpanan
terbuka, namun ini juga berfungsi untuk grip atau pegangan tangan saat menutup pintu baris kedua. Lalu ini untuk switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca baris kedua, dan ini untuk tempat penyimpanan atau parkir cup holder gelas. Lalu di sini bottle cup holder ya teman-teman. Nah di sini ada speaker 2 kiri kanan. Nah kemudian untuk yang joknya sendiri ini menggunakan bahan fabric berkualitas tinggi. Kemudian ini fungsinya sliding seat, maju mundur, karena di sini relnya panjang, jadi lebih gampang nanti pada saat kita mau menggunakan sofa mode baris pertama ke baris kedua atau baris kedua ke baris ketiga. Kemudian untuk yang kursi di baris kedua sudah one touch tumble, satu kali kita gerakkan otomatis nanti akan terlipat 2 kali agar lebih mudah naik ke baris ketiga. Nah kemudian kita lihat di baris kedua apa-apa saja yang bisa saya bantu jelaskan. Yang pertama kita lihat dulu dari panel pintu baris kedua di arah sebelah kiri. Nah kemudian di sini ada yang ini ada assist grip model lipat. Lalu di sini ini ada pengaturan level kecepatan blower di baris ini teman-teman, di AC flat double blowernya. Lalu ini untuk lampu kabin dalam. Kemudian ini adalah AC flat double blower. Nah kalau yang ini kisi-kisi AC untuk baris kedua, kalau yang ini kisi-kisi atau semburan udara ke baris ketiga, kiri dan di sebelah kanan juga ada. Nah kemudian di sini ada ini armrest. Lalu di sini ada port USB ada 2. Lalu untuk yang keset atau karpetnya ini untuk yang ADS model seperti ini ada tulisan ADS. Lalu di sini ada seat back pocket, tempat penyimpanan buku, majalah atau tape juga boleh. Oh di sini juga ada seat back pocket untuk posisi penumpang dan driver. Lalu sandaran kepala atau headrestnya ini ya teman-teman, di baris kedua, ketiga juga sudah oke. Lalu di seat belt atau sabuk pengaman baris ketiga, baris kedua juga sudah oke semua. Nah teman-teman, kemudian kita bergeser ke bagian depan. Nah di bagian depan ini untuk yang outer door handle dia menggunakan model tarik. Nah kemudian kuncinya sendiri sudah menggunakan keyless. Nah dia udah menggunakan keyless. Lalu sudah dilengkapi dengan yang ini ya teman-teman. Ini sudah ini untuk electric mirror. Kemudian sudah dilengkapi dengan auto retractable. Nah kemudian kita masuk ke panel pintu bagian dalam seperti ini. Ini terbuat dari hard plastik berwarna hitam. Lalu di sini central door locknya sekaligus berfungsi sebagai speed sensing auto door lock. Jadi kalau misal kita lupa kunci pintu pada saat mobil sudah terlanjur jalan, maka pada kecepatan 20 km per jam mobil ini akan mengunci secara otomatis. Nah itu namanya speed sensing auto door lock. Lalu ini bukaan pintu dari dalam, inside door handle. Lalu ini ada armrestnya. Nah ini armrestnya, di sini ada grip atau tempat penyimpanan terbuka. Kemudian ini adalah pengunci kaca jendela baris kedua, baris pertama. Ini untuk switch menaikkan dan menurunkan kaca jendela di baris kedua, dan switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca di baris pertama. Lalu ini fitur auto retractable, kemudian ini fitur electric mirror. Nah lalu di sini ada bottle cup holder. Kemudian kita lihat di sini, ini untuk pembebas tuas kap depan. Lalu di sini ada switch untuk ionizer ya teman-teman, ionizer. Nah ini untuk menjaga agar kualitas udara dalam kabin mobil ini selalu terjaga bersih. Lalu setirnya sudah tilt steering, bisa naik dan bisa turun. Nah kemudian untuk sistem kemudinya sendiri secara spesifikasi menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Lalu setirnya ini tilt steering, bisa diatur naik dan turun. Nah untuk yang posisi jok driver, dia posisinya ini baru sliding seat, maju mundur dengan reclining seat untuk memiringkan atau merebahkan sandaran kursi. Nah
Kemudian saya lanjut ke sini. Ini cup holder, lalu di atas cup holder ini ada kisi-kisi AC yang ada red accent. Kemudian ini dashboardnya berwarna hitam doff. Kemudian ini ada airbag untuk penumpang. Lalu di sini ada tweeter kiri kanan. Lalu di sini ada kisi-kisi AC untuk penumpang. Kemudian di sini ada red accent berwarna merah, sampai di kisi-kisi AC di center atau di bagian tengah. Kemudian di sini ada lampu hazard atau lampu flasher. Nah, lalu di sini audionya ini sudah menggunakan layar 9 inch, disupport dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian ini ada sambungan kabel USB, teman-teman. Di sini sambungan kabel USB-nya yang ini ya, teman-teman. Kemudian bisa juga disambungkan dengan fasilitas Bluetooth dari smartphone kita. Nah, lalu di bawah ini ada AC digital. Ini untuk menurunkan temperatur, menaikkan temperatur. Kemudian ini adalah kompresor AC. Lalu ini adalah untuk mempercepat proses pendinginan udara dalam kabin. Nah, kalau yang ini mode udara luar dan resirkulasi. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengoff-kan sistem AC. Lalu ini untuk mengonkan AC-nya kita ini dengan menggunakan sekaligus untuk mengatur kecepatan blowernya. Nah, lalu di sini ada cut holder. Lalu yang ini untuk start stop engine buttonnya, menghidupkan dan mematikan kendaraan ini. Kemudian kuncinya sudah keyless, didukung dengan teknologi immobilizer. Lalu ini ada port USB. Kemudian di sini tempat penyimpanan handphone. Kemudian di sini ada aksen-aksen yang berwarna hitam, silver, lalu bernuansa karbon. Nah, kemudian ini teman-teman, kalau kita lihat ini ada aksen-aksen silvernya di area transmisinya. Nah, transmisi ini menggunakan transmisi manual 5 kecepatan maju, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Nah, lalu kita di sini ada assist grip yang model lipat. Kemudian yang ini sun visor dilengkapi dengan vanity mirror. Lalu yang ini teman-teman, ini lampu kabin dalam. Kemudian yang ini sun visor untuk driver. Nah, kemudian teman-teman yang ini adalah steering wheelnya. Nah, ini adalah steering wheel atau lingkar kemudinya, spoke 1, spoke 2 dan spoke 3. Nah, di sini ada audio steering switch, ini untuk mode lebih ke audionya tadi. Kemudian kalau yang enter ini lebih ke meter kombinasi. Kemudian di sini ada menjawab panggilan telepon, voice command. Kemudian ini airbagnya. Kemudian di sini ada trip untuk melihat trip A, trip B di meter kombinasi. Nah, kita coba lihat di meter kombinasinya ya, teman-teman. Nah, ini meter kombinasinya, welcomingnya ada langsung gambar Xenia. Ini adalah tachometer. Kemudian ini multi informasi display yang menggunakan 4,2 TFT. Kemudian ini adalah speedometer. Nah, kita lihat di sini saya tekan enter. Tekan enter ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul 3 lingkaran ini, ke lingkaran jam. Lalu saya naikkan, di sini ada average speed. Lalu di sini ada average, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan di bawahnya ada range. Nah, ini gambarannya mengenai gambaran meter kombinasi yang ada di All New Xenia tipe ini. Nah, ini menggunakan Optitron style. Nah, bagi bapak dan ibu atau rekan-rekan, teman-teman yang saat ini sedang mencari kendaraan pribadi untuk yang All New Xenia tipe 13 RMT ADS berwarna silver metallic,
Mudah-mudahan review ini bisa membantu Bapak Ibu kalian semua untuk mengenali tipe ini dengan warna silver metallic. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian menemukan review ini bermanfaat. Adios, kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya.